Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 474 Gulungan Dunia. Tuan Pendekar, ini dia. Kurir itu memberikan cincin interspatial kepada Jian Wushuang. Terima kasih, kata Jian Wushuang lalu membiarkannya pergi. Bing Huo. Jian Wushuang meliriknya. Tuan, jawab Bing Huo dengan hormat. Sejak Jian Wushuang mengunjungi wilayah api ajaib dan membuat Tuan Api Ajaib melepaskan tambang permata darah naga, semua jenderal menjadi patuh kepada Jian Wushuang. Saya perlu melakukan meditasi tertutup. Jangan ganggu saya kecuali itu sesuatu yang sangat penting, perintah Jian Wushuang. Baiklah. Bing Huo mengangguk dengan hormat. Segera setelah itu, Jian Wushuang tiba di ruang rahasia di Istana Bangsawan. Ia duduk dengan menyilangkan kaki dan membalikkan tangannya, di mana sebuah gulungan kemudian muncul. Gulungan dunia. Jian Wushuang menatap gulungan itu dengan sekilas antisipasi di matanya. Dia telah menukarkan 80.000 prestasi pertempuran untuk itu di gudang harta karun Kam Markis Piaoxue. Ada banyak harta karun di dalam gudang harta karun. Beberapa harta karun sangat membantu para ahli untuk memahami asal-usul, seperti gulungan dunia, yang dianggap paling berharga di antara harta karun yang terkait dengan pemahaman asal-usul dunia. Jian Wushuang mampu membeli harta karun senilai 80.000 prestasi pertempuran karena dialah yang paling banyak berkontribusi di Puppet Master Cave Mansion dan menerima 120.000 prestasi pertempuran. Dia membuka gulungan dunia dan kemudian mulai mempelajarinya. Bermeditasi sejenak, Jian Wushuang membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Gulungan ini memang berisi seluruh dunia, kata Jian Wushuang. Gulungan dunia itu serupa dengan dunia pondok yang pernah ditemuinya di rumah Gua Beimo, namun lebih rapuh daripada yang terakhir. Seorang ahli hanya dapat bermeditasi di Cottage World satu kali dan bakatnya menentukan berapa lama ia dapat bermeditasi di sana. Namun, seorang ahli dapat bermeditasi di World Scroll kapan saja. Sayang sekali aku hanya bisa bermeditasi di dunia pondok sekali, tetapi sekarang, gulungan dunia ini lebih indah daripada dunia pondok. Selain itu, aku bisa bermeditasi kapanpun aku mau. Tidak ada batasan waktu. Jian Wushuang mengangguk puas. Gulungan dunia sangat berguna baginya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggerakkan pikirannya. Kemudian sosok berwarna merah darah muncul di sampingnya. Sosok itu mengenakan jubah merah tua dan topeng merah tua yang jahat. Dia adalah doppelganger pembantai milik Jian Wushuang. Di benua Nanyang, slater doppelganger milik Jian Wushuang pernah terbunuh sekali. Tak lama kemudian, slater doppelganger miliknya terbentuk lagi, tetapi dia jarang menggunakannya. Sekarang, slater doppelgangernya bisa sangat membantunya. Jian Wushuang melambaikan tangannya dan memberikan slater doppelganger pagoda 6 tingkat yang diperolehnya dari Puppet Master Cave Mansion. Pagoda 6 tingkat berisi 6 larangan pembantaian. Larangan pertama berisi 999 jenis ilmu gaib pembantaian, yang merupakan jalan pintas menuju dao pembantaian. Pagoda 6 tingkat itu sangat berharga bagi seorang prajurit yang tengah bermeditasi tentang asal mula pembantaian. Gulungan dunia hanya dirancang untuk memahami asal-usul dunia. Mulai sekarang, aku akan fokus bermeditasi pada gulungan dunia dan asal-usul dunia, dan doppelganger pembantaianku sudah mulai bermeditasi pada ilmu gaib pembatasan dan pembantaian pertama, pikir Jian Wushuang. Diri aslinya dan doppelgangernya bekerja secara terpisah. Dan dengan bantuan dua harta karun, ia menghasilkan hasil 2 kali lipat. Saat ia tinggal di kamar rahasianya, diam-diam mengamati melalui meditasi, waktu terus berlalu. Di perkemahan Markis Piaoxue, Spirit Lord berdiri dengan hormat di puncak sebuah pagoda besar. Di depannya, seorang pemuda berjubah perak panjang duduk santai di anak tangga, menopang dahinya dengan tangannya. Tuan Roh. Pria muda itu berbicara dengan suara hangat. Markis. Spirit Lord menatap pemuda itu. Pemuda itu adalah Markis Piaoxue, salah satu dari 72 markis di Tanah Suci. 100 tahun telah berlalu. Lembah penindasan pedang akan dibuka kembali. Su Ming telah mengirim undangan dan mengundang banyak ahli prinsip pedang untuk ikut serta dalam pertemuan ini. Sebagai salah satu dari 72 markis, saya juga menerima undangan tersebut. Master Su Ming meminta saya untuk merekomendasikan 3 ahli, tetapi tidak mudah untuk menemukan 3 ahli prinsip pedang, kata Markis Piaoxue dengan suara rendah. Lembah penindasan pedang. Tuan Su Ming. Penguasa roh mengangkat alisnya. Dia berstatus tinggi dan tahu banyak, sehingga dia tahu tentang lembah penindasan pedang. Markis, Tuan Su Ming meminta Anda untuk memilih 3 ahli prinsip pedang, jadi ketiga ahli itu tidak boleh terlalu biasa-biasa saja, atau Tuan Su Ming akan marah, kata Dewa Roh. Kamu benar. Markis Piaoxue merentangkan tangannya. Perkemahan kita memiliki banyak ahli, tetapi bagi mereka yang memenuhi syarat untuk pergi ke lembah penindasan pedang, aku berpikir cukup lama dan hanya dapat menugaskan 2 orang ahli. Yang satu adalah penguasa Hunjian. Dia telah membangkitkan jiwa pedangnya, jadi dia memenuhi syarat untuk itu.
Yang satunya adalah Tianming Lord. Meskipun dia belum membangkitkan jiwa pedangnya, dia sangat hebat dalam prinsip pedang dan ahli dalam berbagai teknik pedang tingkat pertama. Dia bahkan menciptakan keterampilan pedang yang kuat. Kedua penguasa itu sangat hebat. Sedangkan untuk yang ketiga, aku sudah memikirkan beberapa ahli, tetapi kurasa tidak ada satupun dari mereka yang cukup kuat untuk pergi ke lembah pendekan pedang. Mendengar ini, Dewa Roh berkata sambil tersenyum, Markis, jika ahli terakhir belum ditentukan, aku dapat merekomendasikan satu. Siapa? Markis Piaoxue menatapnya. Penguasa pedang darah, pendekar pedang, kata penguasa roh sambil tersenyum. Pendekar pedang. Markis Piaoxue sedikit terkejut. Terakhir kali, kau berbicara tentang pertarungan di rumah gua di area dalam dan sepertinya menyebut-nyebut tentang pendekar pedang. Aku ingat kau sangat memujinya. Ya. Penguasa roh mengangguk. Dia hebat. Meskipun dia adalah ahli alam suci, kekuatan tempurnya lebih unggul daripada banyak penguasa tingkat menengah. Yang lebih penting, dia ahli dalam prinsip pedang dan telah membangkitkan jiwa pedang kelas 1 ganda.